Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini kita masih tetap bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel yang sengaja dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk memberi inspirasi, untuk memberi channel, untuk memberi konten alternatif bagi para generasi muda, siswa, mahasiswa, dosen muda, dosen tua, supaya memiliki konten yang tidak selalu tidak mendidik sebagaimana banyak konten berseliweran di sekeliling kita. Nah, kali ini kita punya tamu istimewa, yaitu tamu jauh dari Solo. Ya, jadi porosnya Jogja Solo. Siapa beliau? Ini saya punya data-data beliau, yaitu Profesor Dr. Haji Hudzaifah Dimyati M.Hum. Beliau ini dulu-dulunya adalah menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, kemudian S2 di Universitas Diponegoro, begitu juga S3-nya di Universitas Diponegoro. Saat sekarang beliau menjadi warga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dim. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah Pak Yanto ini sehat-sehat. Nah, oke. Kita nggak usah prof-profan ya. Menyebut Pak Dim aja supaya lebih akrab. Karena kalau menyebut Prof itu nanti honornya terlalu banyak itu. Jadi biasa saja Pak Dim. Nah, Pak Dim, selamat. Pak Dim sudah masuk ke dalam 100 besar dan di atas peringkatnya kalau 22 kalau nggak keliru. Yang di ranking di Scientific Index dalam bidang Law and Legal Studies. Nah, di Scientific Index itu apa? Para pemirsa, itu adalah lembaga internasional yang membuat indeks berbasis pengetahuan. Anda bisa masuk ke Google, misalkan saja klik di Scientific Index. Di situ Anda bisa melihat berbasis apakah di research by university, by region, by person. Sudah kalau nggak keliru tahun 2022 itu menghasilkan 600-an ribu saintis di seluruh dunia. Nah, kita bersama Prof. Dim ini kita berbicara mengenai Law and Legal Studies. Beliau masuk ke dalam 100 besar dari Indonesia. Nah, gimana Pak Dim? Apa yang dilakukan selama ini di UMS atau baik sebagai dosen, sebagai dekan, sebagai direktur pasca atau apapun, sehingga Pak Dim bisa masuk ke dalam 100 terbaik saintis ilmuwan dalam bidang hukum dari Indonesia, Pak Dim. Gimana Pak Dim? Oke, terima kasih Pak Yanto. Pertama, karena profesi saya adalah seorang dosen, maka saya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum. Saya aktif melakukan riset tahun 90-an sampai sekarang dan sering memperoleh hibah ya dari Kementerian Ristek Dikti sampai sekarang. Dan itulah yang saya kerjakan karena bagaimanapun juga bahwa seorang dosen harus fokus pada riset dan publikasi. Artinya ketika saya melakukan proses pembelajaran itu pasti berbasis pada riset based teaching. Atau minimal adalah jurnal based teaching ya, yang akan memberikan gizi kepada para mahasiswa. Itulah yang selama ini kami lakukan, sehingga barangkali kenapa saya masuk di ranking itu disebabkan karena publikasi dan juga riset saya yang dipublish baik di jurnal nasional maupun di internasional jurnal. Itu Pak Yanto barangkali. Ya baguslah. Dan gimana? Itu kan sudah tugas seorang dosen seperti itu. Antara lain kalau dikategorikan pendidikan, riset, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan yang lain apa yang signifikan, yang bermanfaat buat bangsa ini, Pak Dim? Misalkan saja apakah terlibat dalam organisasi tertentu dan sebagainya, Pak Dim? Ya, baik Pak Yanto. Tahun 90-an saya aktif di Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia sebagai pengurus ya bersama Profesor Satjipto Raharjo saat itu, dan saya juga diminta untuk melakukan Kongres Ilmu Hukum di Indonesia pertama ya saat itu. Kemudian saya kedua juga menjadi reviewer di RISPRO ya, Riset Inovatif Produktif di LPDP. Kemudian saya juga reviewer di jurnal nasional ya.
yang barangkali itu menjadi bagian dari kegiatan saya di luar proses pembelajaran ya. Di samping itu saya juga aktif di Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, menjadi ketua pada tahun 2015 ya. Kemudian sekarang sudah berganti pada orang lain ya. Nah, inilah barangkali yang memberikan memberikan catatan tersendiri bagi perankingan di tingkat dunia yang kemudian saya aktif di luar kegiatan akademik, tetapi juga ada kaitannya dengan soal akademik ya. Seperti misalnya sebagai reviewer, kemudian saya menjadi tahu orang-orang yang melakukan atau ilmuwan yang melakukan riset menggunakan metode baru atau tidak, sehingga saya belajar dari situ, dan kemudian inilah yang saya kerjakan di luar non akademik yang di kampus itu, Pak Yanto. Oh ya, saya setuju. Saya dulu juga pernah menjadi reviewer beasiswa LPDP, sehingga kita terupdate ilmu kita, karena kita berhadapan dengan orang-orang brilliant dari Indonesia yang mau apply for LPDP scholarship itu. Jadi memang luar biasa, proses belajar itu tidak harus di sekolah. Itulah sebabnya maka apa yang kita lakukan Pak Tim ini sesuai dengan tagline suyanto.id, yaitu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Nah Pak Tim, kabarnya gimana dengan ban luar, ban dalam? Pak Tim kan juga aktif di situ. Ya, kebetulan saya ditugaskan oleh Ban PT ya tahun 2004 ya. Jadi saya sudah hampir 17 tahun melakukan asesmen lapangan ya, juga beberapa perguruan tinggi dari Aceh sampai dengan Indonesia Timur ya. Lebih dari 80-an program studi yang saya review sebagai asesor Ban PT. Nah, dari situ saya punya pengalaman untuk mendeteksi program-program studi yang memiliki keunggulan dan keunikan di Indonesia. Sehingga ini menjadi proses pembelajaran ketika saya ditugaskan oleh rektor menjadi direktur Paskar dan juga dekan di Fakultas Hukum. Jadi ini proses pembelajaran sebenarnya Pak Yanto ketika saya ditugaskan oleh Ban PT. Ya oke ya, bagus Pak Tim. Saya kira itulah yang harus menginspirasi bagi para mahasiswa bagaimana kita belajar, dan belajar tentu tidak berdasarkan atas adanya kurikulum formal, hidden curriculum, informal curriculum. Itu adalah jauh juga lebih baik, karena ketika kita Pak Tim ya bergaul dengan sesama ilmuwan, itu terupdate ilmu kita. Nah, dalam bidang hukum Pak Tim, apa sebetulnya sebelum menginjak pada substansi ilmu hukum, saya ingin bertanya, apakah Pak Tim pernah menjadi saksi ahli dalam bidang hukum dalam suatu perkara? Pernah saya diminta oleh salah satu lawyer di Jakarta untuk menjadi saksi ahli, ya karena beliau mengatakan bahwa saya dikira menjadi seorang ahli di bidang teori hukum dan sociological jurisprudence ya. Tetapi karena saya agak, mohon maaf ini Pak Yanto, agak alergi kalau bicara soal saksi ahli, tapi kemudian dengan hormat saya menolak sebagai saksi ahli. Saya minta orang lain sajalah ya, jangan saya sebagai saksi ahli. Reasoningnya apa? Ahli Pak Tim nggak mau mengambil hal yang seperti itu? Apakah yang bikin alergi itu menjadi saksi ahli itu sangat-sangat vulnerable terhadap godaan-godaan, atau jangan-jangan saksi itu tidak mencerminkan keadilan? Gimana Pak Adim? Ya, sebenarnya saya lebih melihat bahwa saksi ahli barangkali akan dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk menjudgment ya. Ya. Tetapi saya agak takut kalau misalnya kemudian ini mengarah pada tadi yang disampaikan oleh Prof. Yanto berkaitan dengan soal-soal godaan-godaan seperti itu. Sehingga kalau saya terus-menerus menjadi saksi ahli, mungkin saya akan tergoda dengan soal-soal yang tadi disampaikan oleh Pak Yanto itu. Sehingga mohon maaf lah ya, saya tidak concern di situ itu kan. Ya. Nah, saya juga melihat bahwa Prof. Tim aktif juga di Muhammadiyah. Di mana Pak Tim aktifnya di Muhammadiyah? Ya, alhamdulillah saya juga sebagai pengurus ranting ya di Mahkamah Haji Kartosuro. Di samping itu juga saya aktif di Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Divisi Riset dan Publikasi serta Pengabdian Masyarakat. Oh, sudah cocok Pak Tim itu. Dalam bahasa Jawanya tumbuh untuk tutup. Tapi nggak tahu kalau bahasa Kebumen apa ya Pak Tim? Tumbuh untuk tutup ada nggak di sana itu? Nggak ada ya? Ada. Oke, artinya apa? Tumbuh untuk tutup itu artinya match antara
antara apa yang dilakukan dengan apa yang diperoleh. Seperti misalnya sehingga Prof. Tim menjadi 100 terbesar saintis dari Indonesia dalam bidang Law and Legal Studies. Itu Pak Tim pada peringkat berapa itu ya? 22 kalau tidak salah Pak Yanto. Oke, 22 ya saudara-saudara, untuk mencapai peringkat 22 dalam bidang keahlian untuk ilmu hukum di Indonesia, itu jumlahnya banyak sekali orang-orang yang ngerti hukum. Itu saya kira tidak sembarang kalau tidak berprestasi dalam bidang akademik, sosial, budaya yang terkait dengan bidangnya. Nah, apa pesan Pak Tim untuk para calon mahasiswa yang ingin belajar di bidang hukum misalnya, karena kan ke depan ada artificial intelligence, bahkan hukum-hukum yang bersifat advice itu sudah akan dikerjakan oleh artificial intelligence, dan itu advice-nya sangat akurat dibandingkan dengan nasihat hukum yang dilakukan oleh seorang pemegang S1 hukum misalkan. Apa yang harus dilakukan Pak Tim? Pesannya kepada calon-calon mahasiswa kita. Ya, saya membagi begini Pak Yanto, dalam pendidikan hukum terutama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah disebut sebagai scientific education ya. Okay. Kemudian yang kedua adalah professional education. Maka program-program S1 lebih mengarah pada professional education, artinya lebih mengarahkan pada soal praktek ya, praktek-praktek, misalnya peradilan dan seterusnya. Tetapi bagi mahasiswa untuk program S3, saya lebih mengarahkan bahwa mereka harus mengelaborasi gejala-gejala hukum baik di lokal maupun internasional, yang ini menjadi bagian dari elaborasi para ilmuwan. Kalau bahasa saya itu adalah untuk membangun satu tradisi, apa yang saya sebut sebagai theory building, membangun satu teori yang kemudian basically-nya itu adalah dari fenomena, baik fenomena normatif, empirik, baik di dunia nasional maupun di dunia internasional. Jadi arahnya lebih ke situ saya Pak Santo. Tetapi untuk S1 ya coba dikembangkan kaitannya dengan keterampilan hukum dalam konteks kehidupan hukum di masyarakat, seperti misalnya menjadi hakim, menjadi jaksa, dan juga menjadi lawyer. Tapi kalau di dalam dunia ilmu hukum yang lebih mengarah kepada saintifik, maka arahnya itu adalah elaborasi terhadap sebuah gejala yang nanti endingnya itu adalah theory building atau membangun satu teori lah ya dalam bahasa saya. Ya, di kurikulum hukum itu belum menyentuh digital services gitu Pak Tim. Misalnya di ekonomi sudah ada digital ekonomi misalkan saja. Di hukum sudah diperkenalkan belum Pak Tim? Bagaimana pemanfaatan dunia digital dalam praktek layanan hukum, advokasi hukum dan sebagainya? Sudah ya, ada mata kuliah ya, cybercrime ya di UMS juga ada itu ya. Artinya mengarah kepada digital itu kan. Kalau misalnya kita seperti kurikulum yang lalu berarti tidak mampu untuk menjelaskan fenomena yang selama ini berkembang di dunia digital ya. Maka fakultas-fakultas hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah itu mengarah ke situ Pak Yanto. Oke. Jadi saya kira kita kan luar biasa di revolusi industri 4.0 ini kalau kita tidak kalau kita menafikan adanya intervensi secara digital, itu saya kira kita akan juga tersingkir dengan sendirinya akibat dari adanya artificial intelligence yang kerjanya sangat akurat dan tidak mengenal lelah, tidak mengenal marah dan sebagainya. Kita kan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana Pak Tim ilmu hukum menurut Pak Tim dalam arti menjadi minat banyak mahasiswa atau stagnan atau biasa saja dibandingkan dengan ilmu yang lain Pak Tim? Ya, saya melihat di beberapa perguruan tinggi seperti di Universitas Indonesia itu ya, malah justru mengalami karena UI itu memiliki saya sebut sebagai keunikan ya. Kemudian Unpad juga seperti itu. Mengalami kenaikan, UMS juga seperti itu. Artinya ada perkembangan yang cukup signifikan bagi para calon mahasiswa untuk masuk di Fakultas Hukum. Ya, nah selama ini kan ada beberapa orientasi yang prodi-prodi tertentu agak decline ya, menurun. Tetapi alhamdulillah untuk Fakultas Hukum saya kira di beberapa perguruan tinggi mengalami kenaikan ya cukup signifikan. Ya.
memang penting saya kira hukum, terutama di negara demokrasi yang semakin baik itu hukum itu kan sangat penting sebagai pilar demokrasi yang harus ditegakkan. Mudah-mudahan Pak Tim memiliki mahasiswa yang brilian yang ikut mengikuti dosennya Pak Tim untuk bisa menduduki ranking-ranking scientific rank di Indonesia. Nah, itulah. Terima kasih Pak Tim atas waktunya dan mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa ngobrol-ngobrol di suyanto.id. Nah, saudara pemirsa, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel pendidikan suyanto.id. Terima kasih Pak Tim, selamat berolahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.